Halo sahabat-sahabat guru, selamat berjumpa lagi di channel Fauzi Subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan Google Classroom untuk melaksanakan ujian online, khususnya untuk ujian sekolah atau mungkin juga ujian akhir semester, karena Indonesia sekarang sedang terjadi wabah COVID-19 atau virus corona yang memaksa kita untuk melaksanakan ujian secara online. Bisa juga nanti disisipkan, mungkin ada tugas yang belum diberikan ke siswa, baik dalam bentuk portofolio dan penugasan lainnya. Baik, kita mulai dari langkah pertama untuk masuk ke Google Classroom. Kita buka dulu Chrome. Nah, pada tampilan awal Google kita login. Jadi untuk bisa menggunakan Google Classroom ini kita harus punya akun Gmail. Kita login dulu dengan email, dengan akun Gmail yang sudah kita miliki. Nah, kalau sudah, pada tampilan awal dari icon Gmail yang kita miliki ada tanda seperti ini. Kita klik, kemudian kita cari Google Classroom. Nah, ini kita pilih, kita klik. Ya, kita tunggu, masih loading. Nah, ini contoh tampilan awal Google Classroom. Ini beberapa kelas yang sudah saya buat. Nah, kalau kita mau buat kelas baru untuk persiapan ujian sekolah, kita klik. Di bagian atas ini ada tanda plus. Kalau sudah kita buat kelas, maka kita tinggal gabung ke kelas ini untuk siswa. Kalau untuk guru, kita buat kelas karena kita tidak bergabung kelas, kita berarti buat kelas. Kita pilih. Nah, ini ada beberapa notifikasi yang disampaikan oleh Google. Kalau sudah selesai kita baca, kita centang, kemudian lanjutkan. Nah, kita nanti dihadapkan pada menu isian nama kelas yang akan kita buat. Misalkan kita buat kelas ujian sekolah untuk mapel IPS. Saya tuliskan sekolah saya. Kemudian bagian ini kita bisa tuliskan tahun pelajaran 2019-2020. Kita pelajarannya IPS. Ruangnya bisa kita isi IPS atau tidak diisi, tidak apa-apa. Selesai, kita pilih buat. Ya, kita tunggu, masih loading. Ya, masih loading. Nah, ini selesai. Nah, ini tampilan kelas kita. Kelas ujian sekolah IPS SMP 1 Subuh. Pada tampilan awal kelas yang kita buat, di sini ada tulisan pilih tema. Kita bisa merubah desain awal atau tampilan awal di paling di atas dengan memilih tema yang sudah tersedia. Nah, di sini di galeri ada beberapa menu yang bisa kita pilih untuk mengubah tampilan awalnya. Karena saya di
mapel IPS, saya pilih yang agak mendekati. Nah, ini mungkin pilih tema. Ya, ini sudah berubah. Bisa juga dengan upload foto dari foto yang kita miliki. Saya hanya mengambil tema gambar atau gambar yang tersedia. Pada tampilan awal ini, di bawahnya tahun pelajaran ini ada kode. Kalau kita klik, nah akan muncul seperti ini. Nah, kode ini yang akan digunakan oleh siswa kita untuk bergabung ke kelas kita. Nah, kode ini bisa di-share kepada siswa-siswi kita yang nantinya bergabung ke kelas kita. Nah, kemudian di depan ini kita bisa menuliskan informasi yang akan disampaikan ke siswa terkait dengan kegiatan pembelajaran atau mungkin ujian yang akan kita laksanakan. Misalkan guru akan mengisi sebuah pengumuman tentang ujian sekolah. Ujian sekolah akan dilaksanakan pekan depan. Mohon semua siswa diharapkan untuk mempersiapkan diri. Kalau sudah, kita posting. Nah, informasi yang kita posting tadi akan dibaca oleh siswa. Siswa bisa menanggapi, mungkin dia menyampaikan sebuah pertanyaan terhadap pengumuman yang kita sampaikan. Selanjutnya, langkah yang kedua setelah kita membuat kelas, kemudian mendesain tampilan awal, yaitu kita pada menu anggota, di mana pada menu ini kita bisa menambahkan guru yang ikut mengampu pada mapel ini. Misalkan di kelas 9 nanti gurunya tidak hanya satu ya, bisa lebih dari satu, kita tambahkan. Kemudian siswa juga, coba kita klik. Nah, di sini pada menu guru, tanda plus bisa kita klik kalau kita ingin menambahkan guru yang mengampu mapel ini. Kemudian siswa, ini juga kita bisa tambahkan dengan cara, nah ini kalau kita tahu emailnya siswa, tinggal kita ketikkan. Kalau kita tidak mengetahui emailnya siswa, maka kode yang tadi di tampilan awal kita kirim ke siswa, mungkin melalui email atau mungkin melalui media lain, dan mereka masuk ke kelas kita melalui kode yang kita kirim. Saya akan mencoba menuliskan salah satu siswa. Kebetulan saya mengetahui salah satunya. Misalkan ini nama siswa saya. Nah, kita undang. Nah, sudah masuk ini. Jadi siswanya sudah ada satu. Kemudian saya ingin mencoba menambahkan guru pengampu. Saya tuliskan emailnya. Nah, ini sudah ketemu. Dan kita undang. Ya.
Ini sudah kita masukkan guru pengampu kedua dan salah satu siswa. Kita coba masuk di akunnya siswa. Ini kita masuk Chrome lagi. Ini akunnya siswa. Login sebagai siswa. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Klik berikutnya. Ya, ini sudah siswa masuk ke tampilan awal Google. Ini tampilan awal ketika siswa sudah login pada Gmail-nya. Karena siswa ini sudah diundang oleh guru, maka dia bisa langsung masuk pada Gmail yang dimiliki. Kita klik. Nah, ini undangan yang sudah masuk di emailnya siswa. Nah, tinggal nanti siswa pilih menu gabung. Kalau tidak masuk diundang oleh gurunya, maka siswa tadi bisa memilih di sebelah ini, kemudian menu Classroom diklik. Ini contoh siswa yang tidak diundang oleh guru. Nah, pada tampilan awal Google Classroom ada tanda plus ini, maka siswa memilih gabung ke kelas. Nah, kode yang dimasukkan ini adalah kode dari kelas yang dibuat oleh guru tadi pada tampilan awal. Seperti ini, tinggal di copy, kemudian masukkan, nah, kemudian gabung. Karena siswa yang tadi ini sudah diundang, saya kembali ke tampilan yang Gmail tadi yang sudah diundang, tinggal klik gabung. Klik lagi. Nah, ini siswa sudah menerima pengumuman yang diberikan oleh guru. Siswa bisa menanggapi. Misalkan siswanya menanyakan jadwal lengkapnya kapan diumumkan. Nah, siswa sudah menanggapi pengumuman yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya kita kembali pada desain kelas yang dibuat oleh guru. Langkah selanjutnya adalah mengisi menu tugas kelas. Kita pilih ya. Nah, di tampilan awal ini ada menu tanda plus buat. Kita pilih topik. Misalkan topik yang pertama, karena ini kita mempersiapkan ujian sekolah atau ujian akhir semester, kita tuliskan misalkan bahan ujian. Tambahkan. Nah, untuk mengisi bahan ujian ini, di bahan ujian ini nanti isinya kita isi berupa kisi-kisi soal atau mungkin ringkasan materi sebagai bahan ujian yang akan dipelajari oleh siswa. Kita klik
tanda plus tadi, kita masukkan materi. Yang pertama kita ingin mengisi misalkan kisi-kisi soal IPS. Deskripsinya kita berikan misalkan pelajarilah kisi-kisi soal ini sebelum ujian dilaksanakan. Saya sudah mempersiapkan kisi-kisi. Nah, tinggal kita pilih menu tambahkan, kemudian pilih file, pilih file dari perangkat kita, kita mengarah pada folder yang sudah kita siapkan. Kisi-kisinya kita pilih filenya, kemudian open, upload. Sudah selesai. Kalau kita belum mempersiapkan filenya, bisa kita buat di sini, pilih buat. Nah, di Google Classroom ini kalau kita ingin membuat secara langsung, kita bisa pilih misalkan kalau dalam bentuk Microsoft seperti Microsoft Word, kita pilih dokumen, namanya di sini Google Doc. Kemudian kalau seperti Excel, spreadsheet. Kalau kita sudah memiliki kisi-kisi, tinggal kita tambahkan tadi. Kemudian kalau udah selesai, ini pada topik kita pilih bahan ujian, kemudian posting. Ya, selesai. Jadi di bahan ujian sudah ada kisi-kisi. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan ada ringkasan materi di situ untuk bahan siswa kita belajar. Deskripsinya kita isi. Saya sudah mempersiapkan ringkasan materi, tinggal kita tambahkan di sini, pilih file seperti langkah awal tadi, kemudian pilih file dari perangkat Anda, seperti ini. Kalau sudah, kita upload. Topiknya kita ganti ke bahan ujian, kemudian diposting. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat bahan ujian, kita bisa juga menambahkan bahan presentasi dalam bentuk PowerPoint yang isinya juga ringkasan materi. Nah, sama langkahnya yang pertama, kita pilih topik, kemudian kita ketikkan judul topiknya, misalkan presentasi ringkasan materi, tambahkan. Sudah. Nah, kemudian kita isi dengan memilih materi, presentasi ringkasan materi. Deskripsinya kita isi, pelajarilah
presentasi berikut. Saya sudah menyiapkan bahan presentasi, tinggal kita tambahkan seperti langkah di awal tadi. Pilih file, kemudian ya, upload. Kita tunggu uploadnya, belum selesai. Ya, tujuannya dari pemberian bahan presentasi ini biar anak tidak bosan belajar ya. Jadi di samping ringkasan materi dalam bentuk Word, kita tambahkan dengan PowerPoint. Nah, kalau Bapak Ibu belum menyiapkan ringkasan materi, bisa juga pilih menu buat. Di sini ada slide, Google Slide, yang bentuknya mirip dengan PowerPoint. Kemudian kita masukkan topik. Setelah itu diposting. Selesai. Nah, ini sudah ringkasan materi sudah masuk. Selanjutnya, selain bahan ujian dalam bentuk kisi-kisi soal, presentasi, bisa juga kita memberikan bahan ujian dalam bentuk video pembelajaran. Kita pilih topik seperti awal tadi, misalkan kita beri nama video pembelajaran, tambahkan. Nah, untuk mengisi, kita pilih materi, judulnya video uji coba ujian sekolah IPS. Kita tulis deskripsinya. Pembelajaran berikut. Nah, tinggal kita pilih menu. Kalau kita ngambil dari YouTube, caranya Bapak Ibu tinggal tulis di sini uji coba US IPS SMP ke-13. Kemudian kita pilih, ya masih loading. Nah, ini ada salah satu contoh video uji coba ujian sekolah mapel IPS. Kita tambahkan, kemudian kita ubah topiknya menjadi video pembelajaran. Kalau sudah, kita posting. Ya, sudah lengkap semuanya, ada video pembelajaran. Nah, ini biar urutannya lebih bagus, kita bisa pindahkan bahan ujian ada di atas, kemudian presentasi, presentasinya kita taruh urutan kedua, kemudian yang ketiga video pembelajaran. Baik sahabat-sahabat guru, kita sudah menyelesaikan membuat bahan-bahan ujiannya. Untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat kuis atau soal yang akan kita berikan. Kita coba klik tanda plus lagi pada buat. Nah, di sini ada 3 pilihan: tugas, tugas kuis, pertanyaan. Kalau untuk ujian nanti kita pilih tugas kuis. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingin memberi tugas khususnya terkait dengan keterampilan, misalkan
portofolio atau penugasan lainnya, kita bisa klik di sini. Saya contohkan di sini tugas. Misalkan membuat artikel tentang pencegahan virus COVID-19 atau corona di keluarga. Nah, kemudian petunjuknya kita isi, misalkan carilah referensi dari berbagai sumber tentang pencegahan virus COVID-19. Nah, ini sejalan dengan yang disampaikan melalui edaran Mendikbud bahwa ujian sekolah ini kalau bisa diarahkan pada mengasah life skill siswa, khususnya tentang pencegahan virus COVID-19. Yang kedua, ya petunjuknya kita buat keterangan tentang buat dari referensi yang didapat buatlah artikel maksimal 10 halaman tentang, kita copy aja biar cepat di atas ya, tentang pencegahan virus di keluarga. Seperti ini. Kemudian tenggat waktunya kita pilih, misalkan nanti dikumpulkan waktunya, kita juga bisa pilih topiknya, kita rubah. Belum buat topik ya, kita buat topik tugas seperti ini, kemudian pilih tugaskan. Selesai. Selanjutnya kita akan belajar membuat ujian online yang akan kita laksanakan dalam rangka ujian sekolah atau mungkin ujian akhir semester. Judulnya kerjakan. Petunjuknya soal berikut. Nah, di sini kalau kita sudah buat, kita bisa tambahkan. Nah, kalau belum buat, kita bisa pilih ke
blank quiz Google Form. Biasanya kalau kita buat formatnya hanya satu soal, mungkin hanya pilihan ganda atau isi. Nanti kalau di Google Form bentuknya ada beberapa macam pilihan. Coba kita klik. Pada bagian ini sudah dimunculkan bagaimana menu-menu yang ada di Google Form. Yang pertama kita isi dulu judul kuisnya di sini. Kita tulis misalkan ujian sekolah PLBS. Ya sama. PLBS. Deskripsinya kita isi misalkan jawablah soal berikut. Dengan jawaban yang paling benar. Karena sudah, kita tinggal isi di sini. Yang pertama, karena kita butuh identitas siswa, kita tuliskan nama di sini, nama lengkap, biar siswa nanti mengisi nama lengkapnya. Setelah itu kita klik tanda plus. Setelah nama, kita butuh data tentang kelas. Sama kayak tadi langkahnya. Kemudian pilih tanda plus lagi. Kita butuh data tentang nomor absen. Nomor absen. Angkanya kayak tadi. Kemudian ini kita cetang di sini. Soal yang kita buat untuk ujian sekolah atau mungkin ujian akhir semester bisa dalam bentuk pilihan ganda saja atau soal isi atau kedua-duanya, ada pilihan ganda dan isi. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, untuk soal isi dengan menggunakan Google Form ini tidak bisa otomatis dikoreksi oleh komputer, tapi dikoreksi secara manual oleh guru. Tapi kalau ujiannya yang multiple choice atau pilihan ganda, itu secara otomatis akan dinilai oleh komputer. Atau bisa dipadukan keduanya. Nanti kalau dipadukan keduanya ada soal pilihan ganda, itu otomatis bisa dikoreksi. Kemudian untuk isinya kita koreksi dulu, jadi dikoreksi oleh guru, baru nanti nilai akhirnya nanti diinput. Saya mencontohkan, karena ini biasanya ujian sekolah, soal pilihan ganda dan isi. Saya coba buat pilihan ganda dulu. Untuk membuat soal pilihan ganda, kita awali dulu dengan keterangan bahwa ini soal pilihan ganda. Ya, saya tadi lupa untuk membuat keterangannya. Pilih ini, tambah bagian. Nah, di sini kita tulis misalkan A
pilihan ganda. Kemudian deskripsinya kita tulis misalkan jawablah soal berikut dengan memilih jawaban yang paling benar. Kalau sudah, tadi sudah kita klik plus ya, kita tinggal membuat soal pilihan gandanya. Kebetulan saya sudah membuat soal, contoh soal, saya tinggal copy biar tidak lama. Kita paste di sini, angkanya kita buang, kemudian opsinya juga tinggal kita paste, tapi ABC-nya kita buang dulu. Kemudian kita copy. Seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal buat kunci jawaban. Cara memberi jawaban pertama, kita pilih jawaban yang paling benar. Kemudian poin yang akan kita berikan, saya berencana membuat 2 soal pilihan ganda dan 1 soal isi. Saya akan memberi poin 25 untuk pilihan ganda, jadi 2 soal nanti 50, untuk isinya nanti poinnya 50 sehingga menjadi totalnya 100. Selesai. Ini wajib diisi, acak urutan opsi. Kalau sudah, soal selanjutnya pada soal yang kedua ini saya akan mencoba mencontohkan cara membuat soal yang dilengkapi dengan gambar. Saya akan mengambil soal dari bank soal yang ada, yang saya miliki. Saya copy dulu soalnya, kita masukkan di bagian pertanyaan. Nah, di sebelah kanan ini ada tempat untuk mengupload foto atau gambar dari soal yang kita miliki tadi. Pada soal ini, gambar ini harus disimpan dulu dalam bentuk file, baru kita bisa upload. Saya coba mengupload. Kemudian cari. Ini sudah ketemu, lalu open. Sudah masuk gambarnya, tinggal kita memasukkan opsi jawaban. Kita copy juga opsi jawabannya, dimasukkan ke bagian opsi. Selesai. Selanjutnya kita men-setting kunci jawaban. Pertama, kita masukkan dulu kunci jawaban yang benar, kemudian poinnya sama dengan soal yang pertama, 25. Setelah itu selesai. Jangan lupa ini kita rubah menjadi wajib diisi, kemudian acak urutan opsi kita cetak. Selesai. Soal yang ketiga, saya akan mencontohkan cara membuat
soal isi. Kita awali dari menambahkan keterangan tentang soal isi. Di sini kita klik tambah bagian. Bagian judul kita ganti B soal esai. Deskripsinya kita isi, jawablah soal berikut dengan uraian singkat dan jelas. Sudah kita isi deskripsinya, kita klik tanda plus untuk pembuatan soalnya. Nah, pada bagian opsi pilihan bentuk soal, kita rubah menjadi paragraf. Tinggal kita memasukkan soalnya. Kita copy dari bank soal yang sudah ada. Saya ambil soal nomor 2. Kita masukkan soalnya. Kunci jawabannya kita setting, terutama untuk poinnya yaitu 50. Karena ini saya contohkan hanya satu soal isi, biar genap poinnya menjadi 100, saya kasih nilai 50. Sudah selesai. Pada bagian ini kita rubah menjadi wajib diisi. Demikian kita sudah membuat 2 soal pilihan ganda dan 1 contoh soal isi. Selanjutnya, jangan lupa sebelum kita menyelesaikan soal ini, pertama, di atas ini ada 3 menu. Kita bisa pilih di sini temanya agar tampilan soal yang kita buat ini menarik. Bisa pilih gambar. Misalkan kita pilih yang gambar ini. Nah, ini tampilannya sudah berubah. Langkah selanjutnya kita perlu men-setting dulu soal yang akan kita berikan ini. Kita masuk ke menu di atas, yaitu setelan. Kita klik, kita centang di bagian kumpulkan alamat ini, kemudian batasi ke 1 tanggapan, jadi hanya 1 kali saja siswa mengikuti tes ini. Kemudian bagian presentasi, kita klik, tampilkan status progres. Nah, untuk yang acak urutan ini tidak perlu kita centang karena di bagian awal siswa diminta mengisi identitas. Kalau kita acak nanti tidak urut untuk pengisian identitasnya. Pada bagian kuis, kita jadikan kuis seperti ini. Kemudian karena ada soal isi, kita pilih yang kedua. Jadi soal pilihan gandanya nanti otomatis dinilai oleh komputer. Soal isinya kita yang mengkoreksi, kemudian diinput lagi nilainya. Tapi kalau hanya soalnya pilihan ganda, kita pilih yang di atas. Kemudian di bawah ada pertanyaan tidak terjawab, bisa dilihat oleh siswa. Kemudian jawaban yang benar, nilai poin. Kalau udah, kita simpan. Kita kembali ke tampilan awal dari naskah kuis yang kita buat. Seperti ini. Kita rubah dulu tenggat waktunya
ini terakhir kapan siswa akan mengerjakan. Misalkan kita jadwalkan tanggal ini. Bisa kita lengkapi dengan jamnya. Topiknya kita pilih kuis, kemudian di bagian ini jadwalkan, kita pilih tanggal ini, jadwalkan, selesai. Sekarang kita akan mencoba masuk ke akunnya siswa dan belajar bagaimana siswa itu mengerjakan tugas dan mengikuti ujian secara online. Pertama, siswa login di akun Gmail-nya, kemudian pilih Classroom. Masuk ke kelas ujian sekolah. Tampilan awal, kemudian siswa akan masuk ke menu tugas kelas. Nah, ini sudah lengkap. Siswa bisa melihat bahan ujian, ada kisi-kisi soal, kemudian ringkasan materi. Selain itu, siswa juga bisa mempelajari presentasi, bahan presentasi PowerPoint. Selain itu juga melihat video pembelajaran tentang uji coba ujian sekolah. Kalau sudah siswa mempelajari 3 hal itu, mereka akan mengerjakan tugas. Caranya seperti ini. Diklik menu ini. Nah, tugasnya adalah membuat artikel tentang pencegahan virus COVID-19 dengan mencari referensi di berbagai sumber. Nah, siswa kalau sudah membuat artikel yang ditugaskan, nanti tinggal mengupload dengan cara memilih ini, tambah atau buat. Saya sudah menyiapkan file yang dianggap hasil pekerjaan siswa, artikel. Coba cari. Nah, ini artikel yang sudah dibuat oleh siswa. Di-upload. Ya, kita nunggu masih di-upload. Nah, kalau sudah, pilih serahkan. Pilih serahkan lagi. Ya, berarti siswa sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana siswa mengikuti ujian online, bagaimana siswa menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru secara online, dan kemudian mengirimkan jawabannya. Kita klik di sini, kemudian lihat tugas. Diklik pada bagian ujian sekolah.
emailnya dimasukkan dulu oleh siswa, kemudian nama lengkapnya, misalkan namanya Inyong, kelasnya 9A, nomor absennya misalkan 19, sudah diisi. Kemudian berikutnya pilihan ganda ya, diisi jawaban soal nomor 1, kemudian nomor 2 yang dipilih. Soal berikutnya soal isi. Nah, biar cepat saya kopikan dari kunci jawaban yang ada. Selesai menjawab, kemudian pilih kirim. Kembali ke ini. Karena sudah selesai, maka di sini juga akan memilih tandai sebagai selesai. Berarti siswa sudah mengikuti ujian sekolah secara online, tinggal dia menunggu nilai yang diberikan oleh guru setelah dikoreksi. Sahabat-sahabat guru, setelah siswa mengikuti ujian sekolah secara online, maka guru bisa mengkoreksi hasil ujian siswanya. Kita kembali ke akun kelas milik guru. Kita refresh dulu. Kita lihat di bagian naskah ujian soal ini. Nah, ini sudah kelihatan satu siswa sudah menyerahkan jawabannya. Kita lihat di sini, lihat tugas. Nah, kemudian untuk mengkoreksi, ini nilainya masih belum ada. Kita klik di bagian Google Form-nya. Untuk mengkoreksi hasil ujian siswa, kita klik dulu pada tanda pensil di pojok bawah, kanan bawah. Sini kita pilih di respon, ini sudah ada satu, maksudnya ada satu siswa yang mengirim jawaban seperti ini. Kita pilih yang individual. Nah, ini jawaban siswa tadi yang mengirim. Soal pilihan gandanya untuk yang nomor 1 benar, yang nomor 2 salah. Kemudian soal isi. Soal isi ini harus dikoreksi oleh guru, dan kalau sudah dikoreksi kita kasih nilai di sini. Kalau sudah dikoreksi kita simpan seperti ini. Nah, nilainya ini sudah ketemu 75 dari 100 poin. Kalau sudah, selanjutnya kita klik release score, kemudian kirim email. Jadi siswa akan menilai nilainya melalui email yang dikirimkan oleh guru seperti ini. Nah,
Kalau sudah semua siswa mengerjakan soal, guru bisa melihat hasil tesnya dengan cara mengklik di bagian ini. Kita pilih di bagian ini, buat spreadsheet baru, kemudian klik buat. Nah, inilah hasil ujian siswa kita. Kalau kita ingin menyimpannya, maka kita klik di bagian file, download, tinggal kita pilih dalam bentuk apa. Saya misalkan memilih dalam bentuk Excel seperti ini ya, sudah tersimpan. Kita kembali sekarang ke tampilan kelas kita. Tadi Inyong belum kita kasih nilai di sini, kita bisa masukkan nilainya, kemudian kembalikan. Sudah selesai. Berarti nanti nilai dan hasil koreksian kita diterima oleh siswa. Baik, di bagian akhir kita akan belajar bagaimana mengkoreksi dan memberi nilai dari tugas yang sudah distorkan oleh siswa. Kita masuk ke tampilan awal kelas yang kita buat, lalu kita pilih tugas kelas. Nah, di sini ada topik tugas, kita pilih, kita klik, kemudian lihat tugas. Nah, di sini sudah dimunculkan ada satu orang yang menyerahkan tugas. Kita lihat. Nah, seperti ini. Tapi masih belum ada nilai dari siswa yang menyetorkan tugas itu. Kita coba untuk memberi nilai. Nah, ini tugas yang sudah distorkan oleh siswa saya, namanya Inyong. Setelah dikoreksi, kita kasih nilai. Misalkan saya mengasih nilai 80. Kalau ada komentar yang diberikan oleh guru, kita taruh di sini komentarnya. Misalkan kita kasih komentar, sudah cukup baik, tapi perlu dilengkapi sumbernya, sumber informasinya. Kita posting. Setelah itu kita kembalikan, pilih kembalikan. Selesai. Nanti siswa akan bisa menerima nilainya melalui email. Kita lihat di depan, ini sudah masuk nilainya.